Bismillahirrahmanirrahim walibni warohil kudus al-ilahul wahid. Demi nama Bapa, Putra, dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Amin. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, memberi like, sehingga video di channel ini direkomendasikan oleh YouTube untuk menjangkau banyak orang. Dan teman-teman boleh memberikan komentar yang cerdas yang berkaitan dengan video yang saya upload. Dan semoga teman-teman mendapatkan yang terbaik dari channel ini. Terus dukung saya dengan cara men-share video dari channel ini di berbagai media teman-teman, sehingga ada banyak orang yang akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan, kali ini kita akan melihat kembali bagaimana perjuangan keadilan sang Tuhan itu harus ditorehkan dengan adanya terlebih dahulu aturan main. Barulah kemudian terjadi penghakiman. Jadi Tuhan memberikan aturan main, setelah aturan mainnya itu jelas, ketika ada yang melanggar dihukum sesuai dengan pelanggaran, ketika ada yang melakukan ketaatan, maka akan diupah dengan kebaikan. Al-Quran menerangkan begini, Bismillahirrahmanirrahim, wa tammat kalimatu rabbika sidqa wa adalan la mubaddila li kalimati wa huwas samiul alim. Jadi diterangkan di ayat ini, telah sempurnalah kalimat Tuhanmu Al-Quran sebagai kalimat yang benar dan kalimat yang adil. Tidak ada yang dapat merubah-rubah kalimat-kalimatnya, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi di awal Allah yang maha adil ini kemudian memberikan tuntunan, memberikan aturan, memberikan ketetapan, memberikan hukum-hukum. Lalu kemudian efek daripada ketaatan terhadap perintah dan juga pelanggaran terhadap perintah tersebut itu akan mendapatkan upah kepada manusia yang melakukan apa yang menjadi aturan mainnya Tuhan. Lalu kemudian diterangkan alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Jadi di sini dikatakan alaihissallahu biahkamil hakimin, dia bukan hakim yang adil, tapi hakim yang seadil-adilnya. Artinya maha adil. Ya. Lalu kemudian ketika kita berbicara mengenai apa yang menjadi tema kita pada malam hari ini, maka yang dimaksud adil di sini adalah ketika antara perbuatan dan upah dari perbuatan itu sejalan dengan apa yang diterima. Itulah yang dimaksud dengan Tuhan atau sembahan yang adil. Ketika Tuhan yang melarang sesuatu, lalu kemudian hambanya melakukan pelanggaran, ya, maka dikasih solusi. Kamu bertobat atau kamu akan mati dalam kesesatan. Kalau mati dalam kesesatan, maka keadilan Tuhan itu berlaku. Yaitu mereka yang sudah diperingatkan untuk kembali menyadari bahwa apa yang diterima ini adalah pelanggaran yang pernah ia dengarkan. Oleh karena itu Tuhan wajib hukumnya memberikan secara jelas hukum-hukum. Jangan begini, jangan begono. Kalau kau begini, ini akibatnya. Kalau kau begini, ini akibat. Demikian. Baik, saya sambung ya, Gurunda. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, saya hanya menambahkan dari opening statement-nya Gurunda dengan membawa Quran surah At-Tin ayat 8 tadi, alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Jadi yang dimaksud hakim yang adil, seadil-adilnya, maha adil, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik adil di akhirat maupun di dunia gitu. Dan di ayat lain juga dikatakan di dalam Quran surah Ibrahim ayat 51, dia akan membalas semua perbuatan. Nah, liyajziyallahu kulla nafsin ma kasabat innallaha sari'ul hisab. Agar Allah memberi pembalasan kepada tiap orang-orang terhadap apa yang ia usahakan. Sesungguhnya Allah maha cepat hisabnya. Dan kalau kita di dunia ini melakukan sebuah kejahatan sekecil apapun, maka juga Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an surah Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. Nah, disitulah letak keadilan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi barang siapa yang berbuat kebaikan sedikit saja, maka Allah akan balas. Itu namanya keadilan. Terus barang siapa yang berbuat kejahatan, juga Allah akan membalas kejahatan tersebut di akhirat nanti. Nah, tidak lain kebaikan itu dibalas dengan kebaikan juga. Sebagaimana di dalam Quran surah Ar-Rahman ayat 30 ke atas, di situ al jazaul ihsani illal ihsan. Tiada balasan kebaikan kecuali kebaikan juga. Maka dari itu disebut Allah itu maha adil. Terus dengan makhluknya bagaimana? Nah, ini nanti akan saya jabarkan setelah mungkin saya mendengar statement dari pihak Kristen. Bagaimana sih Tuhannya itu bisa disebut adil? Padahal kan Tuhan mereka itu pernah muncul ke bumi. Nah, jadi seperti itu. Mungkin dari saya pembukaan seperti itu. Nggak apa-apa, waktunya nggak habis 20 detik. Silakan untuk direset. Oke, terima kasih dari pihak Muslim sudah melakukan opening statement yang sangat luar biasa bahwa perbuatan adil disesuaikan dengan tindakannya, sesuai dengan perbuatannya. Terima kasih kepada pihak Muslim yang sudah melakukan opening statement dengan baik. Waktu di reset timer. Silakan yang kedua adalah dari pihak Kristen yang diwakili oleh Bang Rudi Yohanes dan Bang Putih Watimina. Waktu akan mulai berjalan ketika salah satu dari kalian mulai berbicara. Silakan.
Pak Rudi dulu. Pak Bukti aja pembukaan. Semua Bukti lahap pembukaannya. Silakan. Ya, salam kebenaran, nyatakan kebenaran baik atau tidak baik waktunya. Ya, berbicara tentang Allah yang adil, tentulah saja semua orang akan mengatakan bahwa Tuhannya adalah Tuhan yang adil. Ya, tentu saja semua orang akan mengatakan Tuhannya adalah Tuhan yang benar. Tentu saja semua orang pemeluk agama masing-masing akan mengatakan bahwa apa yang mereka akui, apa yang mereka imani adalah tidak salah jalan dan adalah kebenaran adanya. Ya, tetapi untuk zaman sekarang ketidakadilan, ketidaksejajaran dan ketidakbenaran itu sudah bisa dilihat ya melalui apapun juga ya, sudah bisa dilihat dari internet, sudah bisa dilihat dari semua media-media karena segala sesuatu sudah terbuka ya. Untuk kita mengetahui apakah Tuhan itu adil atau tidak ya jelas-jelas dari pengajarannya, ya jelas-jelas dari cara dia memperlakukan satu suku atau memperlakukan satu kaum, ya jelas-jelas cara dia bertindak ya. Bagaimana Tuhan itu bertindak ya. Untuk orang Kristen ya Tuhan kami itu dia disebut sebagai Allah yang adil ya. Karena bahkan sudah dinubuatkan di dalam Yesaya ya, Yesaya 11 saya akan coba ya. Di situ dikatakan ya ketika anak manusia itu yang dinubuatkan itu baru pertama ya, dalam nubuatan itu telah dikatakan bahwa dia merupakan hakim yang adil ya. Judulnya adalah Raja Damai yang akan datang. Yesaya 11 ayat 1 dan seterusnya. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang, tetapi ia akan menghakimi orang-orang yang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Nah, itulah adil di dalam kekristenan. Allah di dalam Nahum dikatakan memang Allah kami adalah Elohim, adalah Tuhan yang pembalas, adalah Tuhan yang murka terhadap dosa. Tetapi sekali-kali dia tidak pernah membebaskan orang-orang yang berbuat salah. Di Nahum 1 ayat 2. Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarahnya. Tuhan itu pembalas kepada para lawannya dan pendendam kepada para musuhnya. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasanya, tetapi ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang-orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai dan awan adalah debu kakinya. Nah, itu dia. Silakan Pak Rudi. Ya, Ibu aja lanjut. Oh iya, ya jadi ya Allah kami adalah Allah yang membalas dosa. Setiap dosa harus dihukum ya. Oleh sebab itu, ya itu dia. Oleh sebab itu tetapi masalahnya semua orang telah berbuat dosa ya dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi di balik kemarahan Allah atau di balik kemarahan Elohim terhadap orang-orang yang berbuat dosa itu ya, dia harus membalas semua perbuatan dosa itu. Di balik itu dia mengasihi orang-orang yang sudah berbuat dosa. Dan semua orang ternyata satu antero jagat raya ini semua telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi dia mengasihi semua orang yang berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah itu. Oleh sebab itu dia melakukan keadilannya ya. Dia adil di balik kemarahannya itu ada kasihnya yang besar sama kadarnya. Dia adil dalam murkanya dan dalam kasihnya. Oleh sebab itu dia tidak mau semua orang yang harus dimurkai itu menderita karena dia mengasihi orang yang dia murkai itu. Oleh sebab itu di dalam keadilannya dia mengutus anaknya. Di dalam diri Yesus Kristus itu keadilan Allah nyata. Dosa-dosa yang harus ditimpakan kepada manusia ya dipikul oleh Yesus sendiri ya. Karena apa? Karena di dalam diri Yesus itu kasih Allah nyata. Di dalam diri Yesus Kristus itu penghukuman atas dosa juga telah dilaksanakan. Ya, itulah keadilan Allah ya. Karena dia begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah keadilan Tuhan kami. Dia membalas dosa tetapi dia mengasihi orang yang berdosa sehingga dia membebaskannya, dia menghukumnya dan dia membebaskannya. Itu namanya adil ya. Dan keadilan itu bisa kita lacak ya dari pengajarannya, dari perlakuannya terhadap satu kaum, dari hukum-hukumnya. Ketika ada hukum-hukum Tuhan yang menentang hati nurani, ketika ada ketetapan Tuhan yang bertentangan dengan hati nurani, itu bukan berasal dari Tuhan dan itu tidak mencerminkan keadilan. Nah, itu dia ya. Jadi kita hanya bisa melihat apakah Tuhan itu adil dari ketetapannya, dari hukumnya, dari perlakuannya, dari sifatnya, dari karakter Tuhan itu sendiri. Ya, jelas Tuhan kami adil. Dia menghukum dosa tetapi dia menyelamatkan orang-orang yang berdosa itu juga. Itu dia adil ya. Oke, terima kasih Bu Uti sudah melakukan opening statement. 6 menit dihabiskan sendiri. Bang Rudianis menyerahkan kepada Bu Uti. Tetapi mohon maaf Bu Uti, kalau bisa untuk pihak Kristen fokus kepada Yesus karena biar tidak terjadi ambiguitas diskusi. Apa sih Tuhan kamu begitu? Kamu sok tahu framing itu namanya. Bukan Bu Uti. Mohon maaf. Maaf saya nggak mau berdebat sama kamu Farhan. Apa-apaan sih? Kalau bisa Yesus loh. Enggak, kami mengenal Allah Tritunggal. Jadi jangan maksain dong. Masa Allah Tritunggal dipaksa-paksa? Oke. Tuhan saya bukan cuma Yesus kok. Ya, Tuhannya bukan cuma Yesus. Oke, terima kasih ya Bu Uti. Mohon maaf kalau karena saya moderator harus mengingatkan, tapi kalau tidak Anda framing Pak Farhan, silakan. Mohon maaf saya tidak framing. Coba diborong. Oke, terima kasih sudah melakukan opening statement dari kedua tim. Nanti akan kita lihat elaborasi dari opening statement masing-masing. Ini akan sangat menarik ya. Untuk pertama, sesi kedua yaitu sesi tanya jawab dari pihak Muslim dulu untuk melakukan counter dari opening statement sekaligus melakukan pertanyaan dalam waktu 8 menit. Waktu akan mulai berjalan ketika tim Muslim salah satu mulai berbicara. Silakan. Silakan Yusuf.
Tafadhol, Gurunda, kalau mau. Ini kita bertanya 8 menit atau gimana, moderator? Ini 8 menit kita menanggapi Jadi- mereka, sekalian langsung bertanya. 4 menit bagi-bagi 2. Mau bertanya kayak mau Sebentar, menanggapi? Bu Uti, sebentar, jangan berbicara dulu. Jadi 8 menit itu Gurunda bisa mengcounter statement dari opening statement tadi, ya, sekaligus melakukan pertanyaan kepada pihak Kristen. Jadi 8 menit sekaligus pertanyaan ada di situ, Gurunda. Silakan, tafadhol. Oke, baik. Jadi di awal saya mengatakan, ya, di awal tadi saya mengatakan bahwa Tuhan yang benar itu akan memberikan aturan main. Lalu kemudian aturan mainnya itu diberlakukan hukum di atasnya. Oleh karena itulah kemudian Tuhan yang benar, hukumnya itu berlaku kepada seluruh umat manusia, bukan hanya sekelompok orang. Karena itulah kemudian Al-Quran diwahyukan oleh Allah dengan seruan-seruan kepada seluruh umat manusia. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, ya ayuhan nas. Wahai seluruh manusia. Oleh karena itulah semua manusia akan tersentuh dengan keadilannya. Karena sudah diseruhkan. Semua manusia akan dihakimi olehnya. Karena sudah diseruhkan. Lain cerita kalau ada Tuhan yang khusus untuk Israel saja, berputar-putar di Israel saja, itu pasti akan menjadi hakim bagi kaumnya saja. Nah, Al-Quran jelas mengatakan, Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia. Jadi yang merasa manusia itu pasti diseru. Bertakwa kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Dari diri Adam yang satu. Dan Allah menciptakan pasangannya dari dirinya, ya, yaitu Hawa. Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Lalu perintahnya, bertakwalah kepada Allah. Nah, jadi semua manusia itu diminta untuk bertakwa setelah esensi pencipta ini menyeru kepada seluruh umat manusia. Lalu kemudian dikatakan, Ya ayuhan nasu qad ja'akumur rasul bil haqq min rabbikum fa aminu khairul lakum wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa kana Allahu aliman hakima. Jadi kata hakim itu hanya ada dalam Al-Quran sumbernya. Kata adil juga sumbernya dari Al-Quran, tidak ditemukan dalam bahasa lain. Nah, lalu kemudian di ayat ini dikatakan, wahai manusia, sungguh telah datang seorang rasul kepadamu dengan membawa kebenaran dari Tuhanmu, maka berimanlah kepadanya. Itu lebih baik bagimu. Nah, ini seruan kepada seluruh umat manusia agar beriman kepada baginda Rasul Muhammad SAW, dalam hal ini Al-Quranul Karim, dan juga ada hadis sahihah. Itu seruannya. Sehingga kelak ketika ada masa di mana manusia dibangkitkan untuk dihakimi, maka seluruh manusia yang diseru tadinya, yang tidak kemudian mengindahkan perintah-perintah, itulah yang akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi kalau hari ini kemudian saya masuk dalam masa penghakiman, dihakimi oleh Yesus misalnya, ya, ini juga akan menjadi pertanyaan saya nanti. Wahai Zuma, kenapa kau tidak menyembahku seperti halnya Ibu Uti menyembahku, seperti halnya Rudi menyembahku? Saya akan katakan, sejak kapan lu memerintahkan menyembah diri lu? Enak aja. Kan lu memerintahkan orang agar menyembah kepada Allah. Itu jawaban saya. Dan saya rasa kalau dia hakim yang adil, tentu akan memutuskan perkara itu dengan adil. Tapi ketika Allah, Ya ayuhan nasu qad ja'akumur rasul bil haqqi min rabbikum fa aminu khairul lakum. Wahai seluruh manusia, sungguh telah datang kepada kalian rasul yang bernama Muhammad kepadamu dengan membawa kebenaran dari Tuhanmu, maka berimanlah kalian kepadanya. Kalau yang tidak beriman, pasti dikasih upah sesuai dengan ganjaran. Jadi saya katakan kepada sahabat-sahabat sekalian, Tuhan yang adil itu pasti seruannya senantiasa selalu kepada umat manusia. Ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, ya ayuhan nas. Tidak hanya datang dan berkeliling di satu wilayah saja, lalu kemudian mau menjadi hakim untuk seluruh manusia. Itu nggak rasional. Nah, pertanyaan saya, tadi Anda mengambil Tuhan-Tuhan dari agama Yahudi. Kalau Tuhan Anda adil, kenapa yang melakukan dosa Adam, saya, Zulkifli Ahmad yang harus menanggungnya? Sementara, demi Allah, pencipta langit dan bumi, saya tidak pernah merasa makan buah ilmu pengetahuan di Gan Eden. Terus kenapa saya yang harus menanggungnya? Di mana letak keadilan Tuhan Anda ketika si A yang merampok, aku yang dipenjara? Demikian pertanyaannya. Silakan. Baik, ada 3 menit lagi ya, Gurunda. Saya mau menanggapi dulu sedikit tentang mereka. Saya agak terheran-heran dengan Ibu Uti. Tadi Ibu Uti menjelaskan dari buatannya Perjanjian Lama. Kalau saya lihat Perjanjian Lama itu kan Tuhannya Yahudi gitu. Tetapi sangat sedikit menjelaskan tentang Yesus gitu. Sebenarnya saya ingin tahu juga keadilan Yesus ini di segi apanya gitu loh. Kalau Tuhan kami itu maha adil di dalam agama Islam. Loh, kok maha adil? Betul, benar. Karena apa? Salah satu keadilannya terhadap seluruh manusia apa? Semuanya diberi napas di muka bumi ini. Itu salah satu bentuk adilnya Tuhan kami. Nah, terus dia tidak pernah terlihat zatnya. Karena pandangan kita dibatasi, gitu, penglihatan kita. Nah, itu keadilan dia gitu loh. Jadi kalau dilihat dari Tuhannya Ibu Uti, penjelasan atau deskripsi tentang Yesus itu saya belum jelas gitu. Kalau Anda Yesus, Anda anggap adil gitu ya Ibu Uti. Anda menganggap Yesus itu adil. Nah, di Yohanes 5 nomor 30, di situ Yesus berkata seperti ini, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nah, aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar.
dan penghakimanku adil. Jadi keputusannya itu bukan Yesus sendiri yang memutuskan gitu. Dia tidak mempunyai kekuasaan. Nah, di sini di mana letaknya Yesus? Ketika dia turun ke muka bumi, manusia di zaman dia bisa melihat dia. Nah, tahun berapa tuh Yesus turun ke muka bumi? 1 Masehi. Hanya segelintir orang yang dapat melihat dia, muridnya 12 orang. Terus warga di kampungnya berapa orang, itu bisa dihitung gitu. Gimana adilnya ketika orang di zaman sekarang tidak dapat melihat Yesus? Melihatnya dari segi apa? Dari segi fisiknya gitu loh, bukan dari segi imannya. Jadi pertanyaan saya di sini, Ibu Uti, di mana letak keadilan Yesus ketika dia turun ke muka bumi? Orang waktu di zaman dia bisa melihat, tetapi di zaman sekarang dengan mata kepala sendiri kagak ada tuh orang yang lihat Yesus. Di mana letak keadilan Yesus itu? Coba silakan. Oke, masih 25 detik. Mau direset? Oke, terima kasih kepada pihak Muslim sudah melakukan sebuah counter dari opening statement yang dilakukan oleh pihak Kristen. Dua pertanyaan yang bisa saya saring adalah pertanyaan dari Guru Ndazuma, yaitu kalau Adam yang melakukan dosa, kenapa harus kita yang menanggung dosa itu juga? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan dari Aki Yusuf, hanya segelintir orang yang bisa melihat Yesus di masa itu. Di mana letak keadilannya kalau masa sekarang tidak bisa melihat Yesus juga? Semoga bisa dipahami oleh pihak Kristen. Dua pertanyaan dari pihak Muslim. Silakan waktu 8 menit untuk pihak Kristen melakukan jawaban, sekaligus nanti bisa bertanya ke pihak Muslim. Waktu akan mulai berjalan ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Ya, silakan Pak Rudi dulu, Pak Rudi. Aku dulu, baik Putih dulu. Ya, Oke, Pak Rudi terima ngomong dari tadi ya. Siap. Oke, terima kasih ya. Bahwa di dalam ajaran Islam pun terdapat surat 7 ayat 25 ya. Itu sudah jelas bahwa Adam dan Hawa itu ketika di dalam surga tidak mati, karena surga itu tidak ada kematian. Kemudian dia melakukan sebuah kesalahan, memakan buah kuldi, maka dia diusir dari surga dan diberi hukuman di sana, diberilah perintah untuk mati di bumi. Ya, mati itu sebuah hukuman, kehidupan itu sebuah reward ya. Jadi memang tidak ada dikatakan aku menghukum engkau, tidak. Sebelumnya dia tidak pernah mati di surga, tetapi setelah dia makan buah kuldi, maka dia harus mati di bumi. Kalau dibilang bahwa di bumi itu kan mau dijadikan sebagai khalifah, tapi tidak disebutkan juga di ayat itu dia akan mati di surah 2 ya, ayat 30 sampai 38 itu tidak ada dikatakan di situ mati. Kalimat mati itu setelah dia memakan buah itu. Kemudian kalau kita lihat di dalam ajaran Islam ada malaikat mungkar nangkir, maka manusia semua yang sebelum di zamannya Nabi Muhammad akan ke neraka. Kenapa? Karena mereka tidak akan mampu menjawab. Siapa nabimu? Isa, neraka. Siapa nabimu? Musa, neraka. Harus Muhammad. Baru ditanya lagi, apa kitab sucimu? Taurat, ke neraka. Apa kitab sucimu Injil? Ke neraka. Semua ke neraka. Jadi ini sangat-sangat lawak-lawaan menurutku kalau memang ada nungkar nangkir itu ya. Tapi kalau nggak ada apa boleh buat. Nah, yang tidak adil lagi ya, pertanyaan itu sudah bocor. Sementara orang-orang zaman dulu nggak tahu menjawab itu, apa mau dia jawab? Di mana keadilan Tuhan ya? Kemudian kalau dikatakan mengenai keadilan Tuhan lagi ya, nanti saya sekalian bertanya, tolong ditulis ya. Menurut ajaran Islam, bayi yang lahir itu apakah semuanya berdosa atau semuanya suci? Ya, itu dulu. Kalau yang lain nanti saya bertanya. Kemudian baru si Kifli juga menjelaskan bahwa keadilan Tuhan daripada Pak Kifli itu ya menghukum orang kafir. Ya, orang kafir. Jadi sekalipun orang kafir itu baik, ke neraka tempatnya. Apakah begitu? Saya misalnya tidak pernah mendengar Al-Qur'an. Katakanlah saya hidup di hutan, terus saya melakukan semua kegiatan yang baik. Apakah saya ke neraka? Kalau ke neraka di mana keadilan Tuhan? Hanya karena saya tidak pernah mendengar Al-Quran, tidak pernah jadi tidak tahu siapa itu Muhammad, siapa itu Allah SWT. Kemudian kalau dibilang orang melihat tidak adil kata si PA, bagaimana dengan orang yang bisu? Tidak bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat, apakah adil? Ini jadi lawak-lawakan. Nggak sah Islam kau katanya. Ucapkan dengan jelas. Nggak bisa dia kan. Jadi memang jadi lawak-lawakan kulihat. Keadilan Tuhan itu yang bagaimana ya? Dan sekarang orang-orang cacat itu, siapa yang membuat itu? Tolong carikan di ayatnya di Al-Quran. Catat pertanyaan kedua. Tolong cari di ayatnya di Al-Quran. Orang-orang cacat, orang-orang yang cacat, dia tidak punya pengetahuan segala macam. Apa keadilan Tuhan terhadap dia? Kenapa dia jadikan begitu? Sementara ada orang yang sempurna dijadikan. Sementara mereka harus cacat. Mereka harus si bisu tadi nggak bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya? Syarat untuk menjadi Islam mengucap 2 kalimat syahadat. Dia tidak bisa. Kalian bilang, oh di dalam hati. Nggak ada cerita di dalam hati. Harus dilafalkan. Kalau di dalam hati ngapain harus diucap? Saya bisa sekarang sudah jadi Islam. Kenapa? Kalian tidak tahu di hati saya sudah mengucap 2 kalimat syahadat. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Lanjut, Buti. Ya, terima kasih ya. Kalau bicara tentang adil kan tadi sudah mengatakan adil itu semua boleh mengaku bahwa semua boleh mengklaim bahwa Tuhannya lah yang adil, tetapi perlakuannya, tetapi hukum-hukumnya, ketetapannya itulah yang membuktikan apakah dia itu adil atau tidak. Ya, pertanyaannya adalah adilkah Allah terhadap kaum wanita, ya gitu kan? Ketika laki-laki boleh menikah sampai banyak-banyak, tetapi wanita tidak boleh berpoliandri, gitu kan? Adilkah Allah ketika tadi Pak Juma mengatakan bahwa Tuhan yang benar memperlakukan, Tuhan yang benar hukumnya berlaku bagi semua umat manusia. Tetapi saya membaca Al-Quran ketika Nabi Muhammad mengatakan umatnya boleh menikahi 4 orang, tetapi bagi Nabi Muhammad tidak ada kesempitan di dalam Al-Azab 50. Bahkan Nabi Muhammad boleh menikahi siapapun yang dia mau supaya tidak ada kesempitan bagi Nabi, dan juga untuk perempuan-perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi, gitu kan. Lalu Allah menetapkan untuk mereka berpoligami haruslah adil. Tetapi di dalam ayat 51 saya lihat juga bahwa ini tidak berlaku buat Nabi ya. Nabi boleh menggauli siapapun yang dia mau dan siapapun yang dia sisihkan, dan tidak ada dosa bagi Nabi, gitu kan. Lalu semuanya saya melihat bahwa ketetapan itu hanyalah untuk umat muslim, tetapi tidak berlaku untuk Nabi. Apakah ini adil
gitu loh ya. Dan untuk perempuan sendiri ya bisa kita bayangkan betapa menyedihkannya ketika Nabi sudah tidak diberlakukan ketetapan untuk berlaku adil untuk istri-istrinya. Ketika dia mati pun di dalam Al-Ahzab itu kita melihat bahwa mereka tidak boleh menikah lagi ya. Sudahlah begitu ya, punya suami untuk semua banyak orang gitu ya, untuk semua banyak perempuan, tetapi setelah menikah mereka tidak boleh menikah lagi. Setelah Nabi meninggal mereka nggak boleh menikah lagi. Nah ini kalau menurut saya yang nggak ada adil-adilnya. Dan ketika mereka masuk surga pun mereka bertemu dengan suaminya juga punya istri banyak banget gitu kan, nggak ada adil-adilnya. Lalu saya mengatakan tadi kan, keadilan dari Tuhan itu bisa kita lihat dari pengajarannya, dari ketetapannya, dari apalagi dari hukum-hukumnya. Dari situ kita bisa melihat apakah dia adil atau tidak gitu. Ya Bapak harus menjawab saya. Lalu ketika Bapak mempertanyakan tentang Kristen yang katanya Yesus itu hanyalah untuk orang Israel, ini kan framing gitu kan. Lalu orang Kristen itu memakai ayat kitab perjanjian lama, Tuhannya orang Yahudi. Ini juga framing gitu kan. Framing itu artinya membentuk opini yang menyesatkan, yang membawa orang untuk berpikir seperti itu. Padahal itu cuma tepu-tepu gitu kan, seleweng-seleweng gitu kan. Bohong-bohong dan manipulasi ya, karena jelas kami orang Kristen, kami mempunyai kitab perjanjian lama dan perjanjian baru, dan itu kadarnya sama. Perjanjian lama menerangkan tentang perjanjian baru, dan perjanjian baru merujuk kepada perjanjian lama. Ini satu paket, karena Alkitab itu perjalanan bangsa Israel yang ribuan tahun, tidak sama dengan Al-Quran. Al-Quran hanyalah pada saat Nabi Muhammad mengaku-ngaku bahwa dia adalah seorang nabi, lalu mengatakan bahwa dia terima wahyu. Nah, sekali lagi saya mau bertanya, Bapak harus menjawab saya, Pak Juma atau Pak Yusuf. Adilkah untuk perempuan ketika sudah seperti itu? Di dalam Sahih Muslim dikatakan bahwa yang menghuni neraka itu kebanyakan perempuan pula gitu kan. Karena apa? Karena saya baca nih ya. Karena perempuan itu mereka otaknya setengah gitu. Ya, ini jadi di mana letak keadilan Allah ketika dia mengangkat derajat satu untuk laki-laki, lalu yang perempuan sepertinya aduh di bawah banget gitu. Di mana keadilan Tuhan? Dari pengajarannya, dari perlakuannya. Tolong dijawab saya. Terima kasih. Oke. Ya. Suara moderator hilang. Bang Farhannya hilang ini, suara moderatornya. Kebanyakan masuk neraka. Semoga pihak Muslim bisa menangkap semua dari pertanyaan dari pihak Kristen. Waktu 8 menit untuk pihak Muslim menjawab dan sekaligus nanti bisa bertanya balik. Waktu akan mulai berjalan ketika pihak Muslim mulai berbicara. Silakan. Oke, saya boleh dulu ya? Silakan, akhi. Oke, saya mau menjawab dulu apa yang ditanyakan oleh Bang Rudi. Pertama, orang yang cacat. Sebagaimana di dalam Quran surah Abasa, ya di situ ada orang buta ya, Bang Rudi. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Nah, surah ketika berapa itu ada kenapa? Kalau izin, surah berapa? Tampilkan kalau bisa. Oke, waktu di surah Abasa. Waktu di pause, silakan Bang Yusuf kalau mau menampilkan ayat, ada yang mau di-screen silakan. Sebentar, saya cari Quran surah Abasa ya. Karena saya pakai hafalan, Bang Rudi. Abasa nomor 80. Pakai googling. Enggak, saya enggak pakai googling, pakai hafalan masalahnya ini. Oke, waktu di pause dulu. Nanti dilanjut ketika Bang Yusuf sudah menampilkan dan berbicara. Oke. Nah, di sini saya udah buka Quran surah Abasa wa tawalla. Dia berpaling dan berpaling. Anja'ahul a'ma, karena telah datang pada seorang yang buta. Nah, di sini orang buta ini, Bang Rudi, dia ingin mempelajari agama Islam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apakah orang buta itu adil? Adil, dia masih mendapat pengajaran agama Islam. Itu salah satu contoh ya di dalam Al-Quran bahwa orang yang cacat atau orang yang buta gitu, yang dicontohkan Bang Rudi, itu masih menerima keadilan, dia masih bisa merasakan Islam. Jelas? Nah, jadi seperti itu. Terus untuk masalah Bang Rudi katanya, orang yang tidak menerima pengajaran Islam tidak didatangkan para nabi. Baik, sekarang saya buka dulu Quran surah Al-Isra. Ayat 15. Bang Rudi silakan lihat di sini. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Dia tidak akan menyiksa, tidak akan dan seorang yang berdosa tidak memikul dosa orang lain, dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul. Jelas ya? Jadi kalau belum menerima pengajaran rasul di zaman fatrah itu belum diazab. Nah, apakah zaman sekarang sudah ada rasul? Ada. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gak mungkin dong. Kembali ke timer. Sekarang. Oh ya, saya matikan ke timer ya. Bu Uti, mohon jangan ini ya di distract. Mohon nanti moderator yang akan mengingatkan. Tema ditampilkan lagi. Oke. Apalagi di zaman sekarang, teknologi sudah bertaburan, kita dapat menerima ajaran Islam. Nah, kalau belum dapat menerima ajaran Islam, Allah tidak akan mengazab orang tersebut ya, Bang Rudi ya, sesuai dengan ayat Al-Quran. Jadi ada dua pertanyaan yang saya tangkap dari Bang Rudi tadi. Terus apa lagi Pak Moderator tadi? Masih ingat nggak pertanyaan Bang Rudi? Karena banyak banget tadi, ada 4 saya lihat. Saya bilang dua aja. Dua udah cukup itu, udah cukup. Baik. Yang lain pernyataan, bukan pertanyaan. Cek. Silakan, Gurunda Juma. Waktu di pause dulu. Ya, masih waktunya Yusuf. Enggak apa-apa. Silakan, saya hanya menjawab itu aja. Silakan, Gurunda. Oke, baik. Saya masuk dulu ke pertanyaan Saudara Rudi ya. Al-Quran menerangkan bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi kalau misalnya orang yang buta, orang yang tuli, orang yang bisu itu tidak sama ya dengan orang-orang yang diberi kemudian kesempurnaan.
La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Lalu kemudian yang perlu dipahami di sini tentang Adam. Pertanyaan-pertanyaan saya tidak ada satupun di antara kalian yang mampu menjawabnya. Mungkin karena nggak sanggup. Kalau tentang Adam, ayat yang Anda bawa di dalam surah apa tadi ya? Surah Al-Araf ayat 25. Nah, itu bercerita tentang apa dulu? Baca ayat sebelumnya. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Ini bercerita tentang kehidupan di bumi, bukan di surga. Sehingga dikatakan di ayat 25-nya itu bahwa qala fiha tahyauna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Ya, Allah berfirman, di sanalah kamu hidup, di sanalah kamu mati, dan di sana pula kamu akan dibangkitkan. Jadi Adam itu dicipta memang untuk di dunia, bukan untuk di surga. Adam itu awal penciptanya itu memang untuk menjadi khalifah di atas muka bumi, bukan untuk menjadi penghuni surga. Lalu kemudian terkait dengan apa yang Ibu Uti katakan tadi. Oh ya, terkait dengan pertanyaan saudara Rudi, apakah manusia itu bayi lahir dalam keadaan suci? Ya, betul. Makanya pertanyaan saya dijawab supaya Anda bisa tahu. Apakah betul manusia yang belum pernah melakukan apa-apa itu sudah dianggap berdosa? Dalilnya mana? Tunjukkan satu data di dalam kitab Anda yang mengatakan Adam dan keturunannya itu dikutuk dengan dosa. Tidak ada itu. Di dalam pelajaran Islam, jelas dikatakan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, setiap manusia yang dilahirkan ibunya dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Kedua orang tuanya yang menjadikan Yahudi, Nasrani, atau dia itu adalah menjadi Majusi, dan seterusnya. Jadi manusia itu intinya lahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci dia. Tidak seperti di agama Anda, belum apa-apa sudah membawa dosa. Dan itu tidak pernah kemudian diajarkan oleh Yesus itu sendiri, nggak ada. Lalu pertanyaan Buti, kenapa Nabi lebih dari 4 istri? Ya sama ketika saya bertanya, apakah yang diterima oleh Bapak Presiden Jokowi sama yang diterima dengan saya di dalam negara ini? Tentu tidak. Dia memiliki kewenangan, dia memiliki kapasitas, dia memiliki kebijakan yang terkhusus, dan dia adalah pemimpin. Apa Anda ingin menyamakan seorang raja, seorang pemimpin, ya, kemudian sama dengan rakyatnya dalam hal keadilan? Nggak mungkin. Keadilan itu raja ada mengatur segala aspek yang ada di masyarakatnya, sehingga dia memiliki kekhususan. Berbeda dengan rakyat diberi hak dan kewajiban seimbang. Berbeda demikian juga seorang pemimpin. Lalu kemudian terkait dengan pernikahan beliau. Pernikahan beliau itu nggak bisa diikuti oleh manusia biasa. Karena beliau adalah pemimpin, di mana pemicu daripada pernikahan itu banyak aspek politik, aspek sosial, ya, bagaimana kemudian dia menyatukan antara suku-suku yang lain, mendamaikan suku yang satu dengan suku yang lain, bagaimana kemudian dia mengajarkan sebuah syariat dengan mempraktekkan syariat itu ada komponen-komponen penyebabnya sampai dia harus menikahi lebih dari 4 orang. Itu yang Anda harus pahami. Lalu pertanyaannya, kenapa cuma wanita laki-laki yang bisa berpoligami, sementara istri nggak bisa poliandri? Nah sama, ini juga yang akan saya tanyakan kepada Anda. Di dalam Matius 19:29, kenapa Yesus hanya menjanjikan suami untuk mendapatkan 100 kali lipat istri di surga? Kenapa? Kenapa bukan istri yang dijanjikan 100 suami di surga? Itu juga pertanyaan buat Anda. Saya katakan bahwa mustahil kemudian Allah yang Maha Adil akan menyeimbangkan dalam hal nikah terhadap perempuan dan laki-laki. Kenapa? Satu, yang mencari nafkah adalah laki-laki. Kedua, ya, yang hamil adalah perempuan, bukan laki-laki. Kalau perempuannya hamil, lalu kemudian dihamili 10 misalnya, keinginan Anda ingin dihamili 4 laki-laki supaya adil kata Anda. Nanti anak Anda lahir siapa bapaknya? Siapa suami yang akan Anda tulis di kartu keluarga Anda? Itulah keadilan Allah. Laki-laki yang mencari nafkah, laki-laki yang keluar siang malam membanting tulang. Istri hukumnya cuma di rumah. Baca kitab Anda. Dia bahkan wanita dalam kitab Anda tidak boleh menjadi pemimpin, tidak boleh banyak bicara di dalam jemaat, dia harus diam dan harus menjadi taat kepada suaminya sama seperti dia taat kepada Tuhan. Bayangkan, itu kitab Anda loh. Pertanyaan saya, di dalam kitab Matius 19:29 terjemahan daripada bahasa Yunani yang asli ya, KJV juga, Yesus menjanjikan 100 istri kepada suami yang meninggalkan istrinya. Pertanyaan saya, kenapa Yesus tidak menjanjikan 100 suami? Oke, terima kasih. Satu pertanyaan dari pihak Muslim karena Bang Yusuf tidak bertanya, yaitu Matius 19:29. Kenapa Yesus menjanjikan 100 istri, bukan 100 suami nanti di sana di surga ya? Oke, semoga pihak Kristen sudah bisa menangkap statement. Ahifanan, moderator, interupsi moderator. Pertanyaan saya yang tadi sekalian, kan pertanyaan saya dua-duanya belum dijawab tadi. Oke, siap. Sekaligus pertanyaan tadi, ya. Kenapa Adam berdosa dan kita yang menanggung dosanya itu belum dijawab secara spesifik. Mungkin bisa diulang dari pihak Kristen nanti ya. Oke, terima kasih dari pihak Muslim sudah melakukan jawaban dan pertanyaan. Waktu 8 menit saya serahkan kepada pihak Kristen. Waktu Anda menjawab dan nanti sekaligus bertanya. Waktu akan mulai berjalan ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Ya, saya duluan Pak Rudi ya. Jadi Pak Juma dia memframing ya. Pak Juma jelas memframing ketika dia mengatakan setiap anak yang lahir dalam keadaan suci, tetapi kenapa di Kristen dia belum apa-apa sudah berdosa. Yang bilang seperti itu kan nggak ada Pak, itu framing Anda sendiri ya. Anda salah mengerti mengenai dosa waris, Anda salah mengerti mengenai Alkitab, dan Anda salah mengerti semuanya. Bahkan bukan hanya salah mengerti, tetapi Anda memframing lalu
menginterpretasikannya dan membuat ajaran baru, ajaran menurut Anda sendiri ya. Jadi nggak ada urusannya ketika anak yang lahir lalu Anda mengatakan di dalam Kristen langsung dia adalah anak yang berdosa, karena menurut Anda itu adalah ajaran dari dosa waris ya. Dalam hal ini pun Anda ngawur gitu kan. Lalu Anda mengatakan kenapa Nabi Muhammad dia tidak diberlakukan ketetapan-ketetapan yang sudah diturunkan oleh Tuhannya hanya kepada umatnya, tetapi tidak diberlakukan kepada Nabi Muhammad. Pertanyaan saya kepada Bapak Pak Juma ya, ketika Pak Juma menyuruh semua orang jangan merokok, tetapi ada satu orang dibilang kamu boleh untuk tidak merokok karena kamu adalah orang kepercayaanku. Tuhan seperti mana yang mengajarkan teladan yang seperti ini? Ya, karena nabi di tempat kami, karena rasul di tempat kami, mereka adalah penjalan semua amanat Tuhan. Mereka melakukan, mereka melaksanakan, mereka juga mengajak umatnya untuk mengikuti teladannya. Ya, sama seperti Rasul Paulus mengatakan ikutilah teladanku sama seperti aku mengikuti teladan Tuhan. Teladan apa yang Allah suruh supaya nabi memberikan teladan kepada umatnya untuk menikahi para 4 orang wanita, sedangkan dia sendiri tidak diberlakukan itu untuk berbuat adil terhadap 4 orang istri itu, sedangkan dia sendiri tidak diberlakukan sebagai tanda bahwa dia memberikan teladan. Ya, saya seorang guru, ketika saya bilang jangan merokok, ya saya sendiri tidak akan pernah merokok karena teladan yang mereka melihat dari saya. Lalu pelajaran apa yang Anda ambil dari sini? Lalu Tuhan mana yang bisa memberlakukan yang seperti ini gitu loh, ya? Itu pertanyaan saya, Pak, ya. Lalu untuk Anda sendiri, Anda hanya menyamakan di dalam kitab Anda. Kami tidak bicara soal lahiriah daging karena kami menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Kamu mengatakan kenapa Yesus menjanjikan 100 istri untuk para laki-laki. Itu kan framing Anda sendiri. Itu kan mau-maunya Anda sendiri menyamakan supaya sama dengan tempat Anda yang boleh menikahi banyak orang. Ya, Yesus bahkan mengatakan kamu sesat hai Juma ketika kamu mengatakan di sorga orang itu kawin dan mengawinkan. Ya, bahkan di kitab kami jelas dikatakan di dalam Hosea, di dalam Yeskiel, ketika orang itu dia Tuhannya bukan Tuhan yang benar, mereka menyembah berhala-berhala, urusannya nggak jauh-jauh dari soal yang beginian gitu loh. Sudah dikasih tahu. Jadi kamu framing lagi ketika kamu mengatakan Yesus menjanjikan 100 istri untuk para laki-laki. 100 istri untuk apaan? Karena jelas Yesus sendiri mengatakan kamu sesat Juma. Tidak ada orang kawin dan mengawinkan di sorga. Di sorga itu orang hidup bagai malaikat dan mereka tidak berkelamin. Nggak dipakai itunya. Nggak untuk menikahi 100 istri. Yang dimaksud 100 istri itu bukan cuma 100 istri. Kamu akan mendapatkan bukan cuma istri tetapi semuanya. Ya, jika kamu itu konteksnya adalah kamu akan mendapatkan lebih 100 kali lebih. 100 kali lipat yang kamu tinggalkan di bumi ini. Bukan semata-mata untuk istri. Oh, tidak sama kita, Pak ya. Jangan seperti itu, Pak ya. Lalu silakan Pak Rudi. Oke, terima kasih. Saya tadi geli-geli sedap mendengar mereka bicara orang buta cacat itu ya. Ya, buta masih bisa mendengar, tetapi memang dia tidak melihat. Ya, sekarang orang tuli, bisu, dia tidak bisa mengucap 2 kalimat syahadat. Orang buta masih bisa. Dan takutnya saya nanti dari akhir orang bisu ditanyakan, siapa Tuhanmu? Nggak bisa dia. Singuk nggak itu ya. Jadi, ya itu satu bentuk ketidakadilan. Ya. Kemudian, mengenai Nabi bebas menikahi siapa saja. Tidak untuk jumlahnya. Jangan kau pelintir-pelintir ayat itu ya. Jangan kalian pelintir-pelintir Al-Azab itu ya. Ayat 50-55 itu. Jangan kalian pelintir-pelintir. Tetapi Nabi bisa menikahi siapa saja yang dia ingini. Maksudnya, kalau orang lain tidak bisa menikahi anak adik bapaknya. Kan ada itu, ayat lain. Adik ininya segala macam. Nabi bisa. Ya, tetapi jumlah tidak ada yang lepas dari Anisa. Ya, surah ayat 3 itu. Ya. Dan itu dasarnya tetap harus anak yatim piatu. Jangan dikarang-karang, jangan tambah baik. Ya, sekarang bayi lahir kamu bilang suci. Berarti sangat mungkin iblis kan punya anak. Jadi sangat mungkin bahwa iblis itu bisa bertobat. Anak-anaknya dan masuk surga. Kan ini juga masalahnya ya. Mata kamu masuk ya jebakan Batman lah ya. Kenapa saya katakan demikian ya? Kamu sudah mengatakan itu bayi lahir suci. Maka anak-anak iblis itu lahir suci. Jangan kamu bilang iblis tidak punya anak ya, punya anak. Sesudah itu, ketika kau bertanya kepada kami, kenapa kita harus menanggung dosa si Adam dan si Hawa? Mungkin itu belum terjawab kamu bilang ya. Sudah dijelaskan Kejadian 3, bahwa Adam dan Hawa itu di Taman Eden, tidak ada kematian kecuali satu hal, yakni memakan buah pengetahuan. Maka ketika dia makan, maka dia mati. Maka ketika dia mati, DNA-nya sudah dihukum Kejadian 3, bahwa dari debu tanah kau diambil, maka engkau akan kembali menjadi debu tanah. Kita semua ini adalah keturunan si debu tanah. Itulah sebabnya kematian menghampiri. Ya. Tetapi, kalau dalam Al-Quran juga sudah jelas. Kamu bilang menjadi khalifah di muka bumi. Betul. Itu sudah saya ulas tadi. Surah Al-Azab itu. Tetapi tidak dikatakan di bumi ada kematian. Tidak ada. Ketika pertama penciptaan manusia, belum ada kematian. Baik di bumi maupun di surga. Tidak ada kematian. Setelah Adam memakan buah kuldi itu menurut kalian itu, baru dia diusir, baru diberilah dia kalimat mati di bumi. Jangan ditambah-tambahi, jangan dikurang-kurangi seolah ada Allah berfirman ketika menciptakan manusia. Di bumi nanti manusia mati. Nggak ada itu ya. Kemudian, mengenai kamu bilang saya teringat kamu bilang orang terlahir semuanya fitrah. Ada satu kekeliruan. Kamu tahu nggak arti mengucap 2 kalimat syahadat? Artinya dia mengaku kafir, dari kafir diubah menjadi orang muslim. Ketika bayi lahir, kenapa kalian kumandangkan 2 kalimat syahadat di telinganya dan kumandangkan azan? Nah, begitu kan? Dan ketika kalian mau menikah, juga mengucap 2 kalimat syahadat. Ada itu ya. Saya pernah mau orang menikah, dia Islam, disuruh mengucap. Mungkin karena dia nggak pandai atau apa, saya nggak tahu. Jadi sampai kapanpun kalian disuruh mengucap itu, artinya sampai kapanpun kalian kafir. Selagi mengucap itu, kalian masih kafir. Saya ingat ucapan Ibu Yuni, Ibu Andriani itu dokter itu. Pas. Kalau sudah Islam, ngapain mengucap itu lagi? Tetapi hanya anak lahir, bayi lahir, ada orang mau menikah atau apa salah diucap lagi, berarti kafir terus. Ya, nah ini ntar ya. Mengenai Matius sudah dijawab Ibu Uti bahwa di situ ada juga ayat 100. Oh ya, pertanyaan ya? Ya, bertanya Pak. Ya, pertanyaan tadi saya itu saja, iblis itu. Bagaimana anak-anak iblis? Apakah dia terlahir fitrah atau bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua,
mengenai kalimat syahadat tadi itu ya. Dan mungkar nangkir juga belum kalian jawab. Ya, orang-orang tuh nggak pandai menjawab itu. Siapa nabimu? Nabi Isa masuk neraka. Siapa Nabi Musa masuk neraka? Bukan itu. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih dari pihak Kristen sudah melakukan jawaban dan juga pertanyaan. Mungkin karena speednya terlalu cepat, saya belum bisa menangkap pertanyaan dari Bu Uti. Ya, pertanyaan saya, Tuhan Jadi, mana yang memberlakukan? apakah anak iblis bisa Pertanyaan saya, Tuhan mana yang memberlakukan ya peraturan seperti itu ya? Oke. Murid kencing Oke, Bu. berlari, guru kencing itu. Oke, Bu, cukup Bu. Jangan membuat narasi, Bu. Pertanyaan yang dari Bang Rudi adalah apakah anak iblis bisa masuk surga? Saya teringat dari TikTok ya, anak iblis masuk neraka. Kenapa? Nggak ada yang masuk di surga, Bang Rudi ya. Oke, terima kasih kepada pihak Kristen sudah melakukan jawaban dan pertanyaan. Silakan 8 menit waktu saya serahkan kepada tim muslim. Waktu akan mulai berjalan ketika tim muslim mulai berbicara. Silakan. Ya, silakan Nahim. Tadi Baik. saya duluan. Oke. Jadi ya beginilah orang kalau dialog itu tidak ada ilmu ya. Yang dikatakan lahir dalam keadaan fitrah itu adalah manusia, bukan iblis. Kan dalilnya jelas. Imam Bukhari, Imam Muslim menyatakan Rasulullah Muhammad SAW bersabda, setiap manusia, bukan setiap makhluk. Setiap manusia dilahirkan ibunya dalam keadaan fitrah. Tuh ya, terjawab ya. Kalian tidak ada menjawab pertanyaan saya. Lalu kemudian Anda mengatakan tidak ada ayatnya manusia itu akan mati di bumi. Nah, saya tadi sudah membacakan itu loh. Kala fiha, tahyauna wa fiha, tamutuna wa minha tukhrajun. Allah berfirman kepada Adam, di sanalah kamu hidup, di sanalah kamu mati, dan dari sana pula kamu akan dibangkitkan. Jangan lagi bilang gak ada ayatnya. Sudah saya bacakan, ini yang kedua kalinya. Kemudian, ketika membahas tentang Rasulullah Muhammad SAW itu menikah lebih dari 4. Ya kan saya sudah menjelaskan kepada Anda. Apakah yang ada terhadap Anda dengan apa yang diterima oleh Bapak Presiden kita itu sama? Di mata hukum. Di mata negara kita ini. Apakah sama kedudukan Presiden dengan rakyat biasa? Anda PNS, gaji Anda berapa? Presiden, sama nggak gaji Anda? Nggak sama. Kenapa? Tanggung jawabnya besar. Dia memiliki tanggung jawab yang besar. Dia yang mengayomi rakyatnya, bukan rakyat yang mengayomi presidennya. Presiden yang mengayomi rakyatnya. Rasulullah Muhammad SAW itu, ketika dia datang dengan membawa misi menyatukan bangsa Arab. Oke? Karena itulah kemudian dia mendapatkan pengecualian dari suku-suku yang bermusuhan. Misalnya saya seorang raja besar, saya adalah seorang pemimpin. Satu wilayah dengan wilayah lain itu berperang. Secara turun-temurun mereka musuh-musuhan. Maka untuk menyatukan mereka, saya harus mengayomi mereka. Dari suku yang satu dengan suku yang lainnya, harus saya rangkai dalam satu rumah. Supaya mereka adil, supaya mereka damai. Itu hikmah daripada pernikahan baginda Rasulullah Muhammad SAW lebih dari 4. Kemudian, ketika Anda mengatakan bahwa Yesus tidak menjanjikan 100 istri, mata Anda itu, coba dicuci dulu lah. Makanya jangan jadi umat terjemah. Itu kitab Anda sudah bisa bahasa Inggris. Katanya Anda bisa bahasa Inggris. Baca itu KJV. Apa yang diterangkan di situ? Yesus akan memberikan 100 istri. Dan ini Rudi sengaja nggak mau jawab. Ibu Tiah yang dikasih. Coba lah kau jawab itu Matius 19:29. Yesus menjanjikan 100 istri. Kenapa Yesus tidak menjanjikan 100 suami? Ayo jangan pura-pura nggak tahu. Ya, kitab yang lebih tua dari kalian, dari kitab kalian yang bahasa Indonesia itu menerangkan Yesus menjanjikan 100 istri. Kenapa tidak menjanjikan 100 suami? Supaya kalian puas, adil, gitu loh. Nah, saya punya pertanyaan buat Ibu Uti dan Saudara Rudi. Kalau Tuhan kami, keadilannya dari sisi wujudnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah mewujudkan dirinya dengan biologis, menyamakan dirinya dengan makhluk, sehingga kemudian bisa dikatakan dia pernah datang dalam rupa manusia kepada si fulan. Pertanyaan saya kepada Anda, kalau Tuhan Anda adil, kenapa datang sebagai manusia hanya keliling di Israel? Kenapa tidak datang ke Indonesia? Kenapa tidak datang ke Papua? Ayo, kalau memang Tuhan Anda bisa menjelma menjadi makhluk, kenapa tidak menjelma kepada seluruh bangsa? Itu satu. Terus kemudian, kalau dia adil, seperti yang Anda tuntut, kenapa Tuhan Anda hanya datang dalam jenis kelamin pria? Kenapa tidak datang dalam rupa perempuan? Entah itu yang pria namanya Yesus, ketika dia datang dalam bentuk perempuan namanya Marta, atau Yesus, supaya Anda mengalami apa yang Anda katakan adil. Kalau Rasulullah Muhammad SAW mengatakan tidak adil, kalau dia 4 istri, lalu kemudian lebih dari 4 yang lainnya, hanya 4. Sekarang saya tanya hal yang sama kepada Anda. Kenapa Yesus datang hanya dalam bentuk pria? Kenapa tidak datang dalam bentuk wanita? Kenapa hanya datang di Israel? Kenapa tidak datang ke Makassar? Biar saya ngopi bareng di sini. Ya, saya traktir dia. Ayo, jawab tentang keadilan kalau itu yang Anda minta. Silakan. Oke, saya tambahkan. Saya menegaskan tadi Bang Rudi ya. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah tadi. Itu hadis yang diutarakan. Semua anak itu suci gitu ketika dia dilahirkan. Nah, apakah ketika dia waktu dilahirkan ke dunia itu menjadi kafir, lalu bersyahadat lagi? Enggak. Karena persyahadatan itu menurut keyakinan agama Islam ada di dalam Quran surah Al-An'am. Nah, di situ berbunyi alastu bi rabbikum qalu bala syahidana. Itu udah diambil gitu sebelum kami di dunia. Tetapi ketika kami masuk ke dunia, itu semua ingatan dihapuskan dan iman diteguhkan lagi dengan mengambil persaksian syahadat di dunia. Jadi itu penetapan iman Bang Rudi ya. Nah, terus untuk masalah saya tadi banyak kali catatan.
masalah teladan apa yang dicontohkan Nabi Muhammad ketika beristri banyak gitu ya. Salah satunya teladannya adalah dia menghapus perbudakan. Budak-budaknya dia jadikan istri, mengangkat derajat wanita. Ya Ibu Uti ya. Nah, karena memang pada dasarnya seorang nabi itu tidak ada diatur di kitab sebelumnya beristri berapa. Dan jangan lupa juga untuk Ibu Uti yang menanyakan tadi, silahkan Ibu Uti buka di dalam Al-Qur'an. La yahillu lakan nasa'u min ba'du wala an tabaddala bihinna min azwaji walau a'jabaka husnuhunna illa ma malakat yaminuk. Wa kana Allahu ala kulli syai'in raqiba. Nah, di situ di ayat ini Ibu Uti, Allah Subhanahu wa taala melarang Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam untuk menceraikan istrinya meskipun ada wanita yang lebih cantik gitu. Jadi istri Nabi itu haram untuk diceraikan meskipun ada wanita yang cantik. Pada dasarnya nggak ada aturan berapa beristrinya seorang nabi. Nah, memang poligami itu hal yang sangat penting di kekristenan. Karena apa? Nabi Daud pun berpoligami dengan Berseba. Andai dia tidak berpoligami, nggak ada tuh Maria. Sekarang Kristen nyembah siapa? Kan gitu lagi. Makanya penting poligami itu gitu loh di kekristenan. Jadi jangan salah Ibu Uti. Nah, untuk pertanyaan, sebenarnya Bang Juma tadi juga sudah mewakili pertanyaan saya yang dari awal itu tidak dijawab oleh mereka. Di mana adilnya kalau seperti itu? Dan satu lagi ya, Bang Rudi, untuk orang cacat, maka dia akan ditinggikan satu derajat dengan amalan yang tidak bisa dia capai di dunia. Itu Oke, terima kasih. Terima kasih, waktu sudah habis Bang Yusuf. Itulah jawaban dari pihak Muslim, dan pertanyaan yang bisa saya rangkum adalah kalau memang Tuhan Kristen itu adil, kenapa hanya Yesus ada di Israel saja berputar-putar di situ? Pertama, yang kedua pertanyaannya, ini sangat menggelitik saya. Kalau memang Tuhan Kristen itu adil, kenapa dia hadir sebagai laki-laki, gak sebagai perempuan? Tolong ini dijawab. Yang ketiga tadi pertanyaan yang diulang lagi dari Bang Yusuf, yaitu tentang bahwa yang menyaksikan kok cuma orang-orang Israel. Mana keadilan yang lain tidak bisa menyaksikan Tuhan? 8 menit waktu akan saya berikan kepada pihak Kristen untuk menjawab. Waktu akan mulai berjalan ketika pihak Kristen mulai berbicara. Silakan. Ya, terima kasih ya. Si Juma mengatakan kenapa Yesus harus laki-laki. Tolong dibaca surah 6 101. Di situ Allah juga menjelaskan dirinya apa? Dia tidak beranak karena tidak punya istri. Artinya dia laki-laki. Kan begitu. Tolong waktu di pause. Tolong waktu di pause. Mohon maaf Bang Rudi, benar saya tidak framing. Saya ingin berusaha adil, tetapi tolong menjawab dulu. Nanti bisa berkomparasi. Tapi yang pertama adalah menjawab dulu dari ayat atau Bible Anda atau pemahaman dulu. Jangan langsung lempar ke dia. Kami sudah bagi tugas dengan si Ibu Uti bicara Bible, aku bicara Quran. Itu hak kami, tidak usah atur-atur lah. Slow bro. Oke, silakan waktu dilanjutkan. Silakan Bang Rudi. Oke. Surah 6101 Allah mengatakan dia seperti pria kok, tak punya istri, maka tak punya anak. Kalah dengan Maryam, tak punya suami, bisa punya anak. Dan lawak-lawak jadinya kalian buat itu ya. Kemudian mengenai Nabi Muhammad menikah lebih dari 4, tidak ada satupun ayat mengatakan Nabi Muhammad bebas menikah lebih dari 4. Ada. Yang ada bebas menikahi siapa saja. Karena itu, apa itu suaranya kok diturunkan? Karena itu dilarangkan kepada orang lain. Contoh, orang lain tidak bisa menikahi istri dari pamannya atau itu apanya. Kalau Nabi bebas, tapi untuk jumlah batasan hanya Anissa. Tidak ada yang lain, jangan kalian tambah-tambahi. Kalian buka pun Al-Quran tidak ada karena Nabi Muhammad bebas kau menikahi jumlahnya banyak, tidak ada. Tetapi menikahi siapa saja ada, ya. Kemudian dari biologis kamu bilang kalau poligami dan poliandri, tes DNA sudah ada. Slow kawan. Argumen zaman dulu sebelum teknologi sudah ada ya. Terus yang ini lagi. Kamu bilang Yesus hanya berputar seputar Israel. Yesus itu masih mending. Dia berjalan dan banyak bahasa Yunani, bertemu dengan orang Yunani, bertemu dengan orang ini dan orang itu. Ya, karena memang Nabi Yesus itu hadirnya memang di dalam keturunan orang Israel. Ya, dan dia masanya 3 tahun. Nabi Muhammad masanya berapa? Lama. Sementara kita tanya kenapa juga hanya di Arab? Kok nggak sampai ke tanah Batak Nabi Muhammad? Kan itu pertanyaannya. Kenapa Allah SWT menurunkan Al-Quran hanya dalam bahasa Arab, kitab suci hanya dalam bahasa Ibrani dan bahasa Arab? Kalau kita bilang begitu, jadi itu tidak itu ya. Kemudian kalau mengenai orang buta dan tuli, kamu jangan salah si PA. Hanya 3 orang yang masuk surga itu, pertama sebelum balik, ya. Yang kedua cacat mental dari lahir atau sudah cacat mental. Yang ketiga orang yang tertidur. Orang bisu tidak ada pengecualian, orang buta tidak ada. Ke neraka padahal bisu dan tuli dia tidak mengerti kitab suci karena tidak bisa mendengar. Sekarang sudah ada huruf braille, betul. Tetapi dia tidak bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Karena tidak ada rukun Islam itu menuliskan 2 kalimat syahadat. Tidak ada. Jangan kalian karang-karang. Ya, lanjut. Kemudian kamu bilang mengenai membebaskan dari perbudakan Nabi Muhammad. Aduh, bro, lupa kau tentang Ibrahim. Siapa istrinya? Budak itu. Ya kan? Tapi nggak tahu aku di kalian apakah istrinya itu bekas budak, aku nggak ngerti ya. Itu lebih dahulu Nabi Ibrahim. Kemudian syahadat dari, kau bilang apa? Gunanya syahadat. Syahadat itu kan untuk beralih dari kafir menjadi pengikut Allah SWT. Jangan kau karang-karang juga. Ya, tidak bisa. Kemudian ungkar nangkir. Nanti ditanyain, Nabi Isa pun ditanya, siapa nabimu? Katanya sama Nabi Isa. Akulah Nabi. Bukan kau katanya. Itu salah jawabannya. Nabi Muhammad. Semua yang ditanyain karena nanti tidak ada yang jebol orang sebelum Nabi Muhammad datang. Itulah sebabnya dikatakan ayat yang kau buka tadi itu 7 yang itu ya sebelum Nabi datang. Nah, sekarang surat 7 ayat 25. Cuma kau nggak menjawab. Sudah jelas aku jelaskan ketika dia di surga tidak ada kematian. Setelah dia memakan buah kuldi, diusir dia ke bumi, baru diberi hukuman mati. Kalau dia masih tetap di surga tidak ada kematian. Mana ada kematian di surga cuma. Jadi pahami kalian apa yang kau bilang sok-sok kali kau bilang, oh kau udah Allah, aku udah jawab itu. Oke, silakan Buti.
Ya, terima kasih pertanyaan untuk Pak Juma ya. Pertanyaan yang harus Bapak pikirkan ya, ketika Pak Jokowi menetapkan ya dari undang-undangnya menetapkan untuk dilarang membunuh ya. Lalu ketika ada rakyatnya yang membunuh, rakyatnya masuk penjara. Lalu Bapak mengatakan apakah sama kedudukan seorang presiden dengan umatnya gitu kan, dengan rakyatnya. Anda mengatakan ini bicara tentang fasilitas yang dimiliki oleh presiden. Pak, saya mau tanya, ketika Pak Presiden menetapkan jangan membunuh, apakah Pak Presiden diberikan kebebasan untuk membunuh siapapun yang dia mau? Lalu ketika dia membunuh tidak ada hukum yang melarang dia untuk dipenjarakan gitu loh ya. Ini yang saya maksud, bukan bicara tentang fasilitas-fasilitas. Ini bicara tentang ketetapan yang katanya berasal daripada Allah yang mengatakan bahwa semua orang rakyatnya itu boleh menikahi 4. Ini ketetapan. Lalu kenapa nabinya sendiri tidak mendapatkan kesempitan untuk mengikuti ketetapan itu? Apa yang bisa Anda jadikan panutan ketika nabi sendiri tidak sama seperti Anda? Jokowi dia menetapkan untuk tidak membunuh dan dia tidak membunuh. Dia menetapkan untuk tidak mencuri dan dia tidak mencuri. Karena rakyatnya ketika mencuri ya rakyatnya dipenjara, dan Jokowi pun ketika dia mencuri dia juga akan dipenjara. Ya, ini tidak bicara, Bapak jawabnya mulus banget gitu loh. Ya, bukan ini maksud saya. Ini kan ketetapan Tuhan. Kita bicara ketetapan Tuhan. Tuhan mana? Bapak harus jawab saya. Tuhan mana yang memberlakukan pengajaran seperti ini? Ketika nabinya mengatakan di dalam Al-Baqarah 222, ya Allah mengatakan 222, istri yang lagi haid itu layak dijauhi dan tidak boleh digauli. Tetapi di dalam Sahih Muslim saya juga melihatnya bahwa Nabi pun melanggar itu, gitu kan? Banyak sekali semua ketetapan dilanggar dan itu tidak berlaku untuk nabinya. Pertanyaan saya, apakah Pak Jokowi bebas membunuh? Ya, ketika dia menetapkan umatnya ketika membunuh mereka masuk penjara, apakah Pak Jokowi boleh gitu kan? Nah, bisa aku dikit tambah ya? Sorry terlanjur ya. Oke, tadi ada pertanyaanku, anak iblis, apakah dia berdosa? Kamu bilang itu fitrahnya kepada manusia. Bun, apa dosa anak iblis? Apa salah anak iblis? Dia tidak berharap dilahirkan. Dia tidak berharap lahir ke bumi, ke dunia ini atau ke tempatnya iblis itu. Dia tidak berharap. Tetapi oleh karena iblis dia lahir terus dia berdosa. Apa dosanya? Kenapa dia harus menanggung dosa bapaknya? Sementara kau tadi mengatakan dia tidak akan menanggung dosa bapaknya, si iblis. Kemudian mengenai sebentar, istri 100 itu kamu kira Bible itu dari bahasa Inggris? Kau ambil KJP itu, silakan Buti. Ya, dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapaknya atau ibunya, anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat, akan memperoleh hidup yang kekal. Ini maksudnya adalah pengembalian apa yang mereka tinggalkan di bumi, bukan hanya soal perempuan, Pak, bukan hanya soal kawin-mengawin, karena Yesus jelas mengatakan, kamu sesat ketika kamu mengatakan ada kawin-mengawin di bumi. Pertanyaan saya untuk Pak Juma. Pak Juma, pertanyaan saya, apakah adil ketika Allah mengatakan ya, Allah di dalam ayat ini ya, saya mau bacakan ya, habis waktu ya. Ya, saya akan bacakan satu ayat. Masih ada ya. Di dalam QS 33 ayat 17 ya. Katakanlah siapa yang dapat melindungi kamu dari ketentuan Allah jika ia menginginkan bencana untukmu atau menghendaki rahmat untuk dirimu, mereka tidak akan mendapatkan perlindungan dan penolong dari Allah. Ya, Allah menginginkan bencana gitu ya. Di tempat kami nggak ada. Oke, waktu habis. Adil? Silakan saya kasih waktu. Apakah di ayat Quran surat 33:17 itu apakah bentuk adil Allah? Itu ya, Bu ya? Ya, karena Allah menginginkan bencana. Oke, karena Allah menginginkan bencana. Terima kasih dari pihak Kristen sudah melakukan pertanyaan. Nanti setelah ini ada 2 kali lagi setelah itu closing statement. Silakan pihak Muslim untuk melakukan counter atas argumen dari pihak Kristen dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pihak Kristen. Waktu 8 menit saya serahkan kepada pihak Muslim. Silakan, waktu akan dimulai ketika pihak Muslim mulai berbicara. Silakan. Oke, baik. Di awal tadi dikatakan bahwa Adam masuk ke dalam keturunan Adam itu mendapatkan dosa dari perbuatan Adam. Ini mereka sama sekali tidak sentuh ini. Karena ini aib sebenarnya. Di dalam Roma 5 nomor 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Ini kapan saya berbuat dosa? Kok saya dituduh berbuat dosa? Sementara saya berbicara pun saya belum bisa. Berjalan pun saya belum bisa. Kok saya sudah bilang dosa? Ini di mana letak keadilannya ini, dosa warisan ini? Jangan-jangan ini adalah bohong warisan. Itu yang pertama. Tolong dijawab itu nanti. Ya? Dan kebohongan diwariskan. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan iblis. Kenapa iblis itu anaknya berdosa? Dia kodratnya memang dia yang minta. Bahkan di dalam kitab Kejadian 5, aku akan membuat permusuhan. Anak-anaknya iblis ini belum lahir sudah dibuat permusuhan mereka. Kalau dia bermusuhan dengan manusia, berarti tabiatnya dibentuk oleh orang tuanya. Apa yang ada iblis yang tidak mengajarkan anaknya kebaikan? Wahai anakku, aku akan mengajarkan kau kebaikan. Sembahlah Allah Tuhanku. Ya, taatlah kepada Adam, sujudlah kau kepada Adam. Memang ada iblis kayak begitu? Nggak ada kan? Makanya dikatakan setiap manusia dilahirkan ibunya di atas fitrah dalam keadaan suci. Kedua orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani dan Majusi. Memang ada iblis yang menasihati anaknya supaya dia menjadi Muslim. Ada iblis yang menasihati anaknya supaya dia menjadi Kristen gitu, menyembah manusia. Nggak ada iblis itu. Iblis ya iblis. Jadi ini jawaban yang aneh gitu ya, karena nggak menguasai dalil. Kemudian ketika Anda mengatakan bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu harus berlaku sama seperti dengan kaumnya, umatnya, dengan mengambil Jokowi. Sayangnya ini terkait dengan pernikahan yang Anda bahas. Di mana manfaat nikah itu berbeda dengan manfaat mencuri. Pernikahan yang dilakukan oleh seorang raja dengan pernikahan yang dilakukan oleh seorang rakyat, itu justru akan menyengsarakan rakyat kalau dia banyak istri. Kalau raja banyak istri, hartanya banyak, wewenangnya ada. Lebih beda dengan mencuri.
Jangan ada dudukkan pernikahan dengan pencurian. Nah inilah kalau tidak ada ilmu ya. Tujuan daripada baginda Rasul Muhammad SAW sebagai pembawa hukum ke atas muka bumi ini adalah bertujuan untuk menundukkan hati kabilah-kabilah besar Arab. Terbukti kan? Dari kabilah-kabilah ini menyatukan. Iya kan? Kabilah-kabilah yang besar ini yang kemudian mengajarkan dengan mudahnya Rasulullah memasukkan pemahaman Islam kepada mereka. Itu dulu. Pahami itu dulu. Ketika saya sebagai seorang pemimpin berbicara kepada rakyat, untuk sampai kepada mereka, aku harus bergaul dengan mereka. Nah, terkait dengan pernikahan, itu syariat. Coba Anda lihat, andai saja Daud tidak poligami, Tuhan Anda Yesus itu tidak akan ada. Karena Yesus lahir dari istri ketiga. Paham ya? Lalu kemudian si Rudi mengatakan bahwa Abraham punya budak. Halo, sejak kapan Mesir diperbudak oleh Israel? Hah? Sejak kapan? Kapan Mesir menjadi budaknya Israel? Yang ada Israel, budaknya Mesir. Baca ya. Dan Hagar itu adalah anak seorang raja dari Mesir. Dia adalah anak seorang Fir'aun dari Mesir. Hanya karena kegaguman seorang raja ini sehingga dia menghadiahkan anaknya kepada Abraham yang taat. Itu yang perlu Anda pahami. Dan ingat, di kitab yang Anda kutip dari agama lain, Hagar tidak pernah poliandri. Sarah poliandri bro. Abraham memberikan Sarah untuk Fir'aun nikahi istrinya. Malu gak tuh? Malu gak tuh? Mamanya orang yang kamu kagumi ternyata poliandri. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Ini kitab atau dongeng? Hagar itu tidak pernah poliandri. Sarah poliandri bro. Terus kemudian ketika Anda mengatakan DNA, silakan Anda suruh orang hamil istri Anda. Silakan. Dan Anda juga ikut kerjasama. Lalu bawa ke DNA. Itu anakmu atau anaknya orang? Setelah anakmu dan kakinya adalah DNA-mu, kepalanya adalah DNA-nya, bagaimana cara mewariskan itu? Ayo. Bagaimana nasabmu itu bisa dijelaskan kepada anakmu? Misalnya anakmu namanya Bom-Bom. Bom-Bom bin Rudi bin suaminya yang satu istrimu. Tidak kan? Aneh itu. Tapi kalau istri yang banyak, lebih dari satu, maka kemudian apa yang diterangkan? Rudi bin Suma. Kalau dia dari wanita lain, itu juga sama ikut namaku, tetap namaku. Tapi kalau bapaknya dua, celaka. Itulah hikmah daripada dilarangnya poliandri. Boleh poligami. Tapi di Islam satu-satunya agama yang mengatakan cukup satu. Dia gak mau tunjukkan dalilnya kalau ada. Cukup satu. Gak ada itu. Terus lebih 100 istri di dalam bahasa original teksnya jelas dikatakan gunaika, istri dalam bahasa Yunani 100 istri. Yesus menjanjikan 100 istri, telan itu pil pahit. Ya, Yesus menjanjikan 100 istri gunaika dalam bahasa Yunani dan itu dihilangkan dalam bahasa Indonesia agar dianggap alim satu istri tapi di belakang dompet penuh dengan kondom. Silakan Yusuf. Oke, baik Guru enggak. Ini Bang Rudi, coba Bang Rudi dibuka telinganya lebar-lebar ya tentang orang bisu yang tidak mampu bersyahadat gitu. Nah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-rajula la yakuna lahu darajatu indallah la yablughuha bi'amalin hatta yubatala bibala fi jismihi fa yablughuha bidzalik. Artinya apa? Rasulullah bersabda, seseorang niscaya punya suatu derajat di sisi Allah yang tidak akan dicapainya dengan amal sampai ia diuji dengan cobaan di badannya. Bang Rudi ya. Jadi sama derajatnya di sisi Allah. Kalau dia tidak mampu gitu mengucapkan syahadat, maka dia +1 gitu. Sama dengan mukmin lainnya yang normal. Jelas ya itu dibuka tuh telinga. Benar Bang Rudi untuk masalah hadis itu. Terus untuk masalah saya bilang tadi, perbudakan itu dihapuskan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kagak nyambung dengan Nabi Ibrahim. Apa hubungannya? Kagak nyambung, ya. Nah, tadi juga dikatakan oleh Bang Rudi masalah Al-An'am. Mungkin nggak sempat saya waktunya karena 50 detik. Mungkin next selanjutnya akan saya jelaskan Al-An'am itu ya. Gampang, nggak apa-apa. Nah, tapi jangan dibandingkan lah Nabi Muhammad dengan Yesus gitu ya. Karena Nabi Muhammad itu seorang utusan, seorang rasul, seorang manusia. Dia mempunyai kemampuan terbatas gitu. Nggak mungkin keliling-keliling dunia. Nah, ini seorang Tuhan. Orang ya Tuhan, tapi gitu cuma keliling-keliling di Israel. Jangan disamakan gitu. Seharusnya keadilan Tuhan itu ditunjukkan keliling dunia dia gitu. Di Indonesia ada, di Israel ada, di Yunani ada. Nah, di mana letak sisi keadilannya itu di mana gitu loh. Dari tadi muter aja berdua Ibu Uti sama Rudi ini. Kagak ada jawabannya. Coba dijelaskan lagi itu bagaimana? Silakan. Ya, saya jawab dulu Pak Rudi ya. Oke, terima kasih. Sebelum Bu, moderator belum menyerahkan. Waktu sudah habis, Bang Yusuf. Terima kasih dari pihak Muslim sudah melakukan jawaban ya. Dan pertanyaannya masih pertanyaan yang tadi karena belum ada penjelasan yang signifikan dari pihak Kristen ya. Dan saya harap ini seperti keluar konteks ya, seperti membandingkan Nabi Muhammad dengan Yesus, padahal posisinya berbeda. Tapi moderator hanya bisa bicara seperti itu, nanti dibilang framing. Tetapi tolong fokus kepada ini Tuhan ya, bukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad hanya manusia biasa dan dia adalah seorang rasul ya. Dari pihak Kristen biar paham ya. Terima kasih. Waktu 8 menit akan saya serahkan kepada pihak Kristen. Waktu akan mulai setelah dari pihak Kristen berbicara. Silakan. Ya, Pak Yusuf sepertinya ini ya ngelesologi gitu ya. Dia mengatakan bahwa Nabi Muhammad menghapus perbudakan. Sekarang saya minta di mana ada ayatnya di dalam Al-Qur'an yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad melarangi meniduri budak-budak. Nabi Muhammad mengatakan tidak boleh memperbudak ya, bahkan menghentikan perang karena 1/5 dari harta rampasan perang menjadi milik Nabi, bahkan mendapatkan kekhususan dari Allah Subhanahu wa taala termasuk dengan budak-budak. Orang-orang yang kalah perang itu dijadikan budak. Mana ayatnya mengatakan Nabi Muhammad menghapus budak-budak? Ketika Anda mengatakan bahwa Nabi Muhammad hanya menikahi budak-budak, itu bukan penghapusan perbudakan. Di dalam Alkitab ya setiap 6 tahun para budak-budak belian itu harus dilepaskan. Bahkan ada yang namanya tahun Yobel, yaitu 50 tahun setelah itu semua budak-budak harus dilepaskan. Saya meminta ayatnya di mana di eranya Nabi Muhammad ada satu saja budak yang dibebaskan ya, bukan dinikahi atau bukan apa, tetapi ada satu saja budak yang dibebaskan, dan ada pernyataan
dari Nabi Muhammad sendiri mengatakan jangan kamu memperbudak orang lain ya. Kalau ada ya, Anda hanya berretorika. Lalu kata Nabi kata Pak Juma masih bicara tentang 100 istri. Maaf ya, apapun kata Anda, karena konteksnya adalah setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki dan saudaranya perempuan, bapaknya, ibunya, anak-anak dan ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat. Itu tidak hanya bicara tentang istri yang akan ditiduri, yang maksud Anda seperti itu ya di sorga yang seperti Anda ya, tidak seperti itu, karena Tuhan Yesus jelas mengatakan kamu sesat Juma. Saya nggak akan mengulang-ulang lagi kalimat ini karena Pak Juma masih muter-muter di situ bertahan di dalam ketepu-tepuannya ya. Lalu saya juga bertanya, ketika Anda mengatakan ya bahwa Presiden Jokowi ya, Presiden Jokowi itu dia mendapatkan hak istimewa. Sekali lagi saya menanyakan, ini bukan bicara tentang fasilitas seorang raja dengan seorang biasa mendapatkan fasilitas, tetapi ini bicara tentang ketetapan Tuhan ya. Anda tidak bisa menjawab saya bagaimana mungkin ada Tuhan yang menetapkan supaya umatnya melakukan ketetapannya, tetapi nabinya sama sekali tidak diberlakukan untuk menjalankan ketetapannya. Apakah ada yang seperti ini? Tuhan mana yang seperti itu? Lalu ketika Anda bicara tentang poligami ya, Anda mengatakan bahwa Daud itu harus berpoligami. Maaf, tidak ada perintah di tempat kami bahwa Tuhan menyuruh nikahilah 1, 2, 3, 4 ya. Walaupun tidak dikatakan kamu jangan menikah berpoligami, tetapi semua orang yang melakukan poligami itu dihajar. Semua orang yang melakukan poligami itu dicatat bahwa mereka mengalami penderitaan fisik, penderitaan batin, dan mereka mengalami kepahitan, dan itu ditulis sebagai pelajaran bahwa seorang laki-laki harus setia kepada istri pada masa mudanya dan jangan berkhianat. Di dalam perjanjian lama itu diberikan pelajaran, dikasih bukti, dikasih fakta bahwa Tuhan tidak menyukai poligami dan diunjukin, dikasih pelajaran. Semua nabi-nabi dan rasul itu dan nabi-nabi di dalam kitab perjanjian lama itu ketika mereka berpoligami mereka dihajar Tuhan. Tidak seperti di tempat Anda ketika diperintahkan untuk menikahi 4 orang, bahkan nabinya mendapatkan kebebasan dari itu. Kamu tidak menjawab pertanyaan saya, Tuhan mana yang perlakuan atau ketetapannya seperti ini gitu loh. Ya, kamu harus jawab saya, Tuhan yang mana? Ya. Lalu ya silakan Pak. Ya. Sudah selesai saya. Ya. Sekarang kita bicara tentang anak iblis. Jangan salah Pak Zuma. Iblis itu golongan jin. Jin itu ada jin Islam, ada jin kafir. Jadi sangat mungkin anak iblis itu masuk surga karena dia golongan jin. Jangan kau bolak-balik. Apa dosa anak iblis? Tidak ada di dalam Al-Quran dikatakan anak iblis berdosa begini. Bapaknya menyesatkan semua orang. Anaknya tidak ada dikatakan maka keturunanmu akan menyesatkan semua orang. Ingat, anak-anak lu kecuali dia sudah dewasa, dididik baru dia menyesatkan, itulah keturunan. Ya. Tapi kalau anak-anak kamu bilang dia tidak tahu apa-apa, apa dia memilih jadi jin? Apa dia memilih jadi iblis? Enggak. Ya. Kemudian mengenai pernikahan, sudahlah. Surah An-Nisa 4, surah An-Nisa 3 itu enggak ada yang bisa membantah itu. Al-Ahzab 50 yang kau bawa, tidak ada dikatakan jumlahnya bebas, tidak ada. Ya, itu hanya siapa saja boleh dinikahi. Tetapi mengenai jumlah hanya ada di An-Nisa 3 itu. Kemudian mengenai Bible, ada kamu tidak lagi 2 melainkan 1. Itu artinya apa? 2 itu laki perempuan menikah jadi 1. Kalau poligami sudah tidak 2 lagi, tetapi 3. Paham ya? Kemudian kenapa harus Adam itu berdosa? Itu sudah kujawab, tidak perlu kujawab lagi. Karena dia di surga tidak ada dosa. Setelah dia memakan buah itu, maka dia berdosa dan diusir ke bumi dan diberi hukuman. Hukumannya dari debu tanah kau diambil kembali menjadi debu tanah. Itulah dosa waris. Tetapi dosa perbuatannya itu larangan apabila kau mengambil. Itu juga ada kepada kami. Maka kami pun ada namanya 2 dosa waris dan dosa perbuatan sendiri. Ya. Kemudian kau mengatakan anakmu begini, kepalanya, aduh Zuma, ilmu dari mana kau bilang itu? Di dalam manusia kalau sudah sel telur bertemu dengan sel sperma, mau dibuahi oleh siapapun tidak bisa lagi. Jadi yang kau bilang kepalanya punya siapa, hidungnya punya siapa? Aduh, kamu yang nggak punya ilmu. Malu kita didengar dunia ini. Ya. Kemudian, kalau kamu bilang Alkitab kami memang mengatakan budaknya si Sarah, si Hagar. Budak si Sarah, ambillah katanya. Jadi tidak ada masalah. Kemudian kau bilang si PA bilang orang-orang cacat begini, aduh PA, tidak ada kalimat di 5 rukun Islam menuliskan 2 kalimat syahadat, tidak ada mengucapkan. Yang masuk surga itu yang tanpa 3 tadi ya, dan itu juga tidak adil. Kalau kamu mau masuk surga cepat, cuma jadikan kau gila, selesai itu ke surga kau. Baru ini ntar ya. Poliandri sudah cukup 1 rupa-rupa udah. Sekarang itu cuma nungkar nangkir tidak kau jawab lagi. Sesudah itu Adam itu manusia Islam itu berdosa. Kenapa? Karena si Adam sudah memakan buah kuldi. Setelah dia makan buah kuldi diusir ke bumi, baru diberi dia kematian di bumi. Itu nggak bisa kau hapus. Karena tidak ada firman Allah pada penciptaan manusia atau sebelum penciptaan manusia bahwa dikatakan manusia hidup di bumi dan akan mati. Tidak ada. Yang ada memang aku akan menjadikan manusia menjadi khalifah di muka bumi. Betul. Saya tidak bertanya kenapa dia diusir dari bumi, dari surga, tidak. Kenapa dia mati di bumi? Karena dia sudah memakan buah pengetahuan, maka dia zolim. Manusia zolim pertama adalah Adam. Karena dia sudah zolim artinya berdosa. Karena dia berdosa maka diusir ke bumi dan matilah di sana. Maka si Zuma dan semuanya mati. Maka muncullah ayat setiap yang berjiwa akan mati. Itu kan setelah 610. Bukan ketika sebelum penciptaan. Kecuali ayat itu sebelum penciptaan. Iya, kau benar. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih pihak Kristen telah menjawab ya pertanyaan dari pihak Muslim. Sudah 1 jam setengah Pak. Pak, sudah 1 jam setengah. Sudah. Bentar Bu, saya baru mau mengingatkan itu ya. Iya. Jadi sekarang adalah waktunya closing statement yang akan dimulai dari pihak Kristen. Itu maksud saya Bu ya. Terima kasih kepada para Ivan Villa yang di room Zoom maupun di live chat di channel masing-masing yang melakukan live streaming. Ya. Bagaimana kalau closing statementnya Kristen Islam? Jadi enak selang-seling 3 menit aja.
tidak bisa Bang Rudi karena kita 6 menit ya, karena Oh, ya udah. karena tadi opening statement-nya kan dari pihak muslim ya Bang Rudi ya, seperti biasa. Silakan. Oke, terima kasih kepada para narasumber yang sudah melakukan diskusi dengan cukup baik dan para netizen yang ada di live chat juga di room Zoom. Silakan pihak Kristen untuk mempersiapkan closing statement. Waktu 6 menit akan saya berikan kepada Anda. Waktu akan mulai ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Ya, ini 3 menit ya untuk satu ini ya. Apa closing statement-nya berapa menit? Terserah Bu Uti, terserah pembagian waktunya, terserah tim, Ya. terserah Anda. Ya, jadi saya mau closing ya, walaupun kami orang Kristen tidak pernah diberikan kesempatan untuk closing statement di akhir kalimat, di akhir, karena apa ya? Karena memang setelah itu ya kita tahu lah ya nggak apa-apa, nggak masalah, karena semua orang lah yang Tolong menilai. waktu di pause dulu, tolong waktu di pause. Saya tidak suka ada framing seperti itu. Tolong di pause Pak dan di reset. moderator, itu kan aturan Pak moderator. Iya, makanya saya bilang, Dia mengakhiri. saya bilang, ya, Bang Joseph sebentar. Bu Uti jangan melakukan framing ketika Ya, bahkan ketika sudah, di ya. channel Kristen malah kita tidak ada kesempatan untuk closing kadang-kadang Bu Uti ya. Jadi Ya, jangan sudah, framing ya, di room yang seperti ini. Waktu di reset 6 menit, Aki. 6 menit aja biar mereka terserah mau menggunakan siapa yang mau lebih banyak berbicara. Nggak usah, ya. 3 menit aja, 3 menit aja. Nggak, saya Aduh. 3 menit Pak, saya mau banyak bicara nih saya ya. Nggak usah Bu, Buti, sebentar. Stop dulu. 3 menit kami berdua. Mereka juga nanti 3 menit berdua. Silakan. Oh, enggak. Kesepakatan 6 menit. Kami harus menjelaskan ya. So, itu Sebagai closing closing. statement loh, bukan penjelasan. Ya, closing Kenapa? statement Kan 6 sudah menit. dijelaskan. Gak usah takut kalau tunggu 10 menit pun. Bang Rudi, Aku nggak kalau takut, cuman permasalahannya tolong. aku mau menjemput istriku dulu. Tolong Bang Ya, Rudi, saya tolong 3 menit. tolong Bang Tiga menit Rudi. cukup kok, eh, 3 Ya menit. tadi udah dikasih sendiri. Buat Ya, anu 6 menit. pembukaan ya. Sendiri lagi lah Buti. Ya. Tolong 3 menit aja ya. Ya, saya ambil Tolong ini 6 aja menit. ya. Tolong 6 menit, dikasih waktu 6 menit, mau habis mau tidak itu terserah, kita harus adil, tetap 6 menit lagi. Oke, terima kasih kepada pihak Kristen. Waktu akan mulai berjalan ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Ya, tadi di awal terima kasih ya buat teman-teman rekan-rekan yang sudah mendengar ya, dari pihak rekan-rekan sendirilah yang bisa menilai mana yang bisa diambil sebagai pelajaran dan pengetahuan dan bahkan melihat kebenaran itu terungkap lewat dialog-dialog kami ini ya. Ya, Bapak Ibu sekalian ya, tadi Pak Juma di awal statementnya mengatakan Tuhan yang benar itu dia adalah Tuhan yang memberlakukan hukum-hukumnya. Lalu saya tadi ya di dalam itu saya bertanya bagaimana kalau dikatakan Tuhan memberlakukan hukum-hukumnya bagi setiap umat manusia ketika nabinya sendiri tidak menjalani ketetapan itu, bahkan diberikan kebebasan untuk tidak menjalankan kebebasan itu gitu ya. Lalu jawaban dari Pak Juma sangat-sangat tidak memuaskan saya karena dia mengatakan bahwa Pak Jokowi mempunyai hak istimewa dibandingkan dengan umatnya ya. Tetapi ini bicara tentang ketetapan, bukan bicara tentang fasilitas, bukan bicara tentang keistimewaan sebagai seorang presiden ya. Pertanyaan saya tidak terjawab, bagaimana ada mungkin Tuhan yang mengajarkan guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Nah, gitu seperti itu ya. Lalu tadi juga dikatakan bahwa Pak Juma berbicara bahwa Tuhan Yesus memerintahkan untuk menyembah Allah ya. Ini tidak terjawab karena terlewatkannya, tetapi ini pun hanyalah framing semata ya. Framing dari awal sampai akhir tepu-tepunya Pak Juma yang mengatakan bahwa Yesus memerintahkan menyembah Allah ya. Karena dia tidak tahu konsep Allah Tritunggal, lalu dia menyamakan dia punya konsep dengan konsep kita ya. Lalu dikatakan bahwa Tuhannya adil ya, tetapi dikatakan bahwa Tuhannya itu teritorial lah, itu kan teritorial, kenapa hanya untuk orang Israel saja. Saya juga akan bertanya tadi sebelumnya, kalau begitu kenapa Tuhannya orang Islam juga hanya ada di Mekah, dan kenapa dia hanya tahu bahasa Arab ya. Cuma ini tidak terungkap ya, tetapi saya ungkapkan di sini ya. Jadi Anda tidak bisa menstandarkan Anda yang tidak punya lalu Anda memaksakan di tempat kami supaya punya ya, karena jelas di tempat Anda justru satu-satunya yang memberlakukan membaca Al-Qur'an itu dalam bahasa Arab, dan sepertinya Tuhan tidak kenal bahasa yang lain. Karena di tempat kami ya, Yesus itu dia datang ke bangsa Israel hanyalah menjadikan bangsa Israel itu sebagai rekan kerja ya, tetapi setelah itu berita keselamatan itu diberikan kepada seluruh bumi ya. Itu dia ya. Lalu di mana keadilannya ketika orang-orang itu merampok lalu Anda mengatakan dia tetap masuk surga ya. Oh, bukan itu ya. Tadi dikatakan tentang dosa waris. Nah, dosa waris ini juga Pak Juma tidak mengerti maknanya. Kami hanya tidak punya kesempatan untuk membahas ayat ini begitu lama ya, karena ini punya termin sendiri. Tetapi lagi-lagi Pak Juma memframing, dia mengatakan bahwa dosa waris itu adalah dosa bapaknya ditimpakan kepada anaknya. Sama sekali tidak benar ya. Ya, silakan Pak. Ya, silakan. Closing statement dari saya, anak iblis itu sangat mungkin masuk surga. Oh ya. Karena dari golongan jin, dan jin ada jin Islam dan ada jin kafir. Dan nanti orang-orang sebelum zaman Nabi Muhammad tidak akan masuk surga semua karena tidak akan bisa menjawab pertanyaan nungkar nangkir. Siapa nabimu, siapa Tuhanmu, apa kitab sucimu, dan sebagainya macamnya, itu tidak adil ya. Kemudian bahwa Nabi Muhammad itu menikah, kalian bilang jumlahnya tidak terbatas, itu keliru. Karena di Al-Ahzab 50 yang dasar kalian itu bukan menunjukkan jumlah, tetapi menunjukkan siapa saja yang bisa dinikahi. Kalau menunjukkan jumlah itu hanya terdapat di dalam An-Nisa 3 itu ya, pokoknya. Kemudian apakah tadi mengenai apa lagi ya? Kamu menjawab mengenai jatuh dalam dosa tadi, kamu sudah seperti Kemenak menjawab dari Bible ya. Lebih bagus kamu jelaskan langsung Bible ya, mengenai apa tadi hukuman jatuh ke dalam dosa, dan juga tentang si Abraham itu ya. Kemudian apa lagi tadi ya, sebentar ya, mengenai kalau ada manusia mengaku dia Tuhan, kalian tidak percaya. Tetapi kalau ada suara manusia ada keluar suara dari manusia mengaku Tuhan, kalian tidak percaya. Tetapi kalau ada suara dari pohon mengatakan dia adalah Tuhan pencipta langit dan bumi, kalian percaya ya. Surah 28 ayat 30 itu. Kemudian mengenai si Adam dan Hawa, dia mulai mati setelah dia memakan buah kuldi dan dia menjadi zolim. Zolim itu artinya berdosa, dan tobatnya diterima malah diusir dari sorga. Jadi jangan berharap kalian nanti bertobat diterima tobatnya masuk sorga, diusir. Kenapa? Kalian sudah zolim ya. Jadi setelah dia diusir dari bumi baru dia mati di bumi. Sebelum itu tidak ada satu ayat pun mengatakan di bumi tempat kematian ya.
Kemudian mengenai orang bisu tidak akan bisa menjadi Islam karena tidak ada 5 rukun Islam itu menuliskan 2 kalimat syahadat. Itu nggak ada. Karena itu adalah mengucapkan. Jadi orang bisu tidak bisa masuk Islam. Kenapa? Tahap kau bilang. Jadi dia. Kemudian mengenai apa lagi? Orang-orang yang masuk surga tanpa melalui amal perbuatan itu seperti anak belum balik, orang tidur, dan orang gila. Maka jadi gila lah kalian semua biar masuk surga tanpa capek-capek berbuat kebaikan, menjauhi dosa dan segala macamnya. Karena itu perbuatan yang sangat rumit. Tapi kalau gila gampang, antukkan kepala langsung gila masuk ke surga. Terima kasih. Oke, terima kasih closing statement dari Bang Rudi tentang orang gila. Aduh. Terima kasih Bang Rudi sudah melakukan closing statement dan Bung Buti. Juga tolong jangan dimatikan live-nya ya. Biasanya kadang debat Kristen ini kalau live, kalau lagi muslim closing biasanya dimatiin. Tolong live-nya jangan dimatiin ya. Takut. Ya biar adil, biar netizen kita juga mendengarkan apa yang jangan memframing. Sorry. Saya selalu menyelesaikan debat saya, tak pernah saya matikannya. Oke, terima kasih Bang Rudi. Ya, oke, terima kasih Bang Rudi. Aku tak pernah takut karena orang Kristen sudah cerdas. Silakan. Oke, terima kasih Bang Rudi. 6 menit waktu, sekarang giliran pihak muslim untuk melakukan closing statement dari Gurunda Zuma dan Bang Yusuf. Oke, silakan, waktu akan mulai berjalan ketika pihak muslim mulai berbicara. Silakan. Oke, Ya. Gurunda, 2 menit boleh ya? Antum Silakan. boleh sisanya nanti penutupan. Oke, ini Bang Rudi tadi sudah dijelaskan serta dibacakan juga teks ayatnya gitu ya. Kagak dengar rupanya gitu. Nah, orang yang bisu tidak bisa bersyahadat, maka amalan syahadatnya diganti dengan kecacatannya gitu. Artinya, dia dilebihkan 1 derajat karena dia tidak bisa bersyahadat. Nah, khalas gitu. Selesai urusannya. Kagak ada Bang Rudi bahwa orang bisu bukan Islam, tidak bisa Islam, bukan gitu. Jangan memframing lah Bang Rudi. Di sini saya tidak ada mendapat jawaban di mana sisi letaknya Yesus itu adil gitu. Dari tadi muter aja. Terus masalah dosa waris yang ditanyakan Bang Juma kagak ada jawabannya. Muter-muter di Israel doang juga kagak ada jawabannya. Terus pertanyaan saya, cuma orang yang di zaman Yesus yang dapat melihat Yesus, yang di zaman sekarang itu tidak dapat melihat Yesus, di mana letak adilnya itu si Yesus? Kagak ada. Jadi seperti itu diskusi hari ini. Nah, untuk syahadat yang beralih dari kafir ke muslim, nah ini juga salah. Syahadat itu persaksian ya Bang Rudi. Itu Bang Rudi jawaban saya di closing statement ini. Terus Nabi Muhammad SAW itu menghapus perbudakan. Buka telinganya lebar-lebar ya. Kalau perlu ada katanbat gitu. Hadisnya di mana? Man a'taqa syirkan lahu fi mamluki wajaba alaihi ayyu'tiqa kullahu. Barang siapa membebaskan bagian dari seorang budak, maka ia wajib membebaskan seluruh budaknya. Oke, itulah hadis Rasulullah SAW menghapus perbudakan di muka bumi. Oh, tuh telinganya lebar-lebar didengar. Nah, jadi seperti itu untuk masalah Al-An'am ayat 101 ya. Nah, ini nggak sempat karena udah closing statement. Tapi di balik ini orang bisa menilai gitu. Ternyata di diskusi ini saya sama sekali tidak ada mendapatkan di mana letak keadilan Yesus. Tadi udah dijelaskan oleh Gurunda Juma bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adil. Zatnya kagak pernah muncul gitu dari manusia pertama sampai hari kiamat nanti. Nah, itu salah satu keadilannya. Nggak ada yang bisa lihat dia, semua makhluknya. Nah, ini Tuhan yang nongol di daerah situ saja, belahan dunia lain kagak bisa lihat di mana letak keadilannya. Seharusnya Yesus ada juga dong di Indonesia biar saya lihat. Nah, itu namanya adil gitu. Oke, baik Gurunda, mohon maaf, silakan. Oke, makasih. Ya tadi Rudi menginginkan orang itu gila, layaknya Yesus di Markus 3 nomor 21 ya. Orang-orang bahkan keluarganya menganggap Yesus itu gila. Sangat disayangkan. Kemudian terkait dengan perintah nikah itu diterangkan di dalam surah Nisa ayat 23. Silakan Anda lihat wanita-wanita yang bisa dinikahi oleh Rasul Muhammad SAW. Jadi ya gitulah kalau ilmu nggak ada ya. Terus kemudian ketika Anda mengatakan tentang poliandri, ya poliandri, misalnya Anda punya istri memiliki suami 2 dan seterusnya, Anda mengatakan itu bisa dicek. Silakan aja. Tapi apa mungkin dalam satu rumah 1 wanita 2 perempuan? Dan orang akan menceritakan ketika anaknya keluar dari rumah kan bingung, bapaknya yang mana ini? Itu ya. Jadi tidak ada poliandri. Yang ada adalah poligami. Nah, kalau poligami Anda hujat, tapi ternyata poligami wanita Anda hujat, Tuhan di poligami nggak apa-apa. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan adanya dosa waris, sehingga tidak ada perintah, tidak ada pernyataan bahwa engkau akan mati. Bukan begitu kaidahnya. Kalau karena kematian itu disebabkan karena Adam, yang harus mati itu sebenarnya Adam aja. Kalau karena dosa orang mendapatkan maut, kenapa Adam bukan Adam aja? Kenapa harus kami? Sementara kami tidak melakukan kesalahan. Kami tidak pernah makan buah pengetahuan. Kalau akibat dari itu adalah maut, ya kenapa kami harus mati? Ya bukan Adam saja. Di mana letak keadilannya? Justru di situlah yang Anda harus tahu bahwa Tuhan di kitab Anda itu tidak ada adil-adilnya. Ini bukti akurat. Tolong dicamkan. Matius 20, ini data. Dari nomor 1 saya bacakan, adapun hal kerajaan surga. Yang adalah seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dan pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9. Ia keluar pula dan pilihannya ada orang lain yang menganggur di pasar. Katanya kepada mereka yang pukul 9 ini, pergi juga kamu ke kebun anggurku dan apa yang pantas berikan kepadamu, dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12, yang tadi 9, sekarang pukul 12. Dan pukul 3 petang, keluar lagi dan melakukan hal yang sama. Kira-kira pukul 5 petang dari luar lagi mendapati orang-orang yang orang-orang pula, lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini? Kata mereka, karena tidak ada pengupah buat kami. Katanya, pergilah jugalah kamu ke kebun anggurku. Ketika pada malam hari, Tuhan ini berkata kepada mandulnya, panggillah pekerja-pekerja yang jam 9, jam 9, jam 12, jam 3, dan jam 5, panggil kepada saya semuanya, gitu ya, intinya di situ. Lalu kemudian mereka masing-masing diberi upah, upahnya masing-masing sama, 1 dinar, maka orang itu protes. Ketika mereka menerima 1 dinar, dari jam 9 1 dinar, jam 12 1 dinar, jam 5 1 dinar, jam 3 juga 1 dinar, orang-orang itu bersungut kepada tuannya. Mereka berkata, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menggunakan di bawah panas matahari.
Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Ini bukti tidak adil, tidak adil. Amin. Oke, terima kasih. Tolong Bang Rudi, tolong jangan seperti itu ya. Oke, kalau singkat harusnya 10 menit satu orang. Iya, Biar saya buka semua. Iya. Mantap, Zul. Besok kita buat lagi yuk. Kopi yang lain. Mantap nih. Oke, terima kasih Pak Rewana. Oke, saya tutup dulu Bang Rudi ya. Kalau Ya, mau debat, silakan. kalau mau debat nanti sama saya topiknya orang gila di dalam kekristenan dan Islam. Apakah orang gila masuk surga atau neraka di dalam kekristenan? Ya, Ada hukum orang saya gila. pamit dulu ya. Sebentar Bu Uti. Terima kasih kepada Partai Iwan Saya tutup dulu. Saya tutup dulu ya. Terima kasih kepada Partai Iwan yang di room Zoom maupun di live chat telah terjadi diskusi yang sangat menarik antara pihak Kristen dan pihak Muslim. Semoga apa yang kita diskusikan memberi manfaat buat semuanya. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah yang terjadi dengan para polemikus muslim ini gitu loh teman-teman. Merasa paling bisa, merasa paling tahu, di saat yang sama mereka dihajar tapi tidak pernah jerah. Karena apa? Kalau jerah hilang pekerjaan, hilang job, hilang uang, hilang cuannya gitu loh. Ya, dan ini yang terjadi juga sama si Juma teman-teman ya. Dia tidak pernah mengakui kekalahannya, dia hanya terus diagung-agungkan dan menjadi gurunda, dan itulah yang menjadi jagoan umat muslim. Dan kali ini dia terkapar, dan semoga Zuma kemudian hari menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Ya. Oke, teman-teman, sampai di sini video saya. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, comment, share sebanyak mungkin. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.